Ya, selamat malam Pak Sunarto sudah bergabung di sini. Baik, saya izin share screen ya. Ini saya share. Eh, kok muncul? Saya ulang lagi di sini. Baik, Bapak Ibu, hari ini 19 Agustus 2024 kita akan membahas topiknya adalah kolaborasi dalam mengelola sampah organik skala rumah tangga hingga kelurahan. Bapak Ibu, sekali lagi saya sangat menghimbau jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan pendapat, bisa langsung interupsi. Jadi tidak harus tunggu sampai materinya selesai dibahas. Oke, kita lanjut yang pertama. Kolaborasi. Kolaborasi ini adalah sebuah kerjasama. Bapak Ibu, kata-kata ini sangat populer sekali 10 tahun terakhir. Kolaborasi, bagaimana kita bisa bekerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain, walaupun bidang-bidangnya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Nah, kenapa? Apa sih untungnya kolaborasi, Bapak Ibu? Kita bisa lihat. Kolaborasi itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita lihat ya, walaupun ada tentara, tetapi anak-anak juga bisa ikut serta. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama. Kemudian, satu tambah satu sama dengan tiga, Bapak Ibu. Umumnya, satu tambah satu sama dengan dua, tetapi dengan kolaborasi itu berbeda hasilnya. Seperti ada contoh, ada seekor kuda, dia bisa menarik beban pedati itu sekitar 600 kilogram. Kemudian kuda B, kuda yang berbeda, diberikan beban, ternyata bisa menarik pedatinya itu 700 kilogram. Pada saat kedua kuda ini bersama-sama menarik pedati, menarik beban, ternyata bisa menarik hingga 1.700 kilogram. Jadi harusnya 600 dan 700 itu 1.300. Kalau bergabung bukan 1.300, malah melonjak menjadi 1.700. Sama dengan pikiran manusia, walaupun pikiran saya, pikiran Pak Agus, Pak Sunarto, dan yang lainnya, masing-masing memiliki kapasitasnya sekian, tetapi jika kita bergabung menjadi satu berkolaborasi, maka akan lebih banyak daripada jumlah yang ada. Dan ini sudah menjadi fenomena yang sangat luar biasa di perusahaan-perusahaan, di institusi, lembaga sosial, di mana-mana. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk menjadi Superman, tetapi bagaimana kita bisa belajar berkomunikasi sehingga menjadi super team. Kita berkolaborasi. Kemudian, pada saat kita berkolaborasi, kita akan merasakan lebih happy dan lebih bersemangat. Misalnya, saya pribadi, kalau saya mengolah sampah rumah tangga saya sendiri di rumah, sendirian, saya sih happy-happy aja. Tapi kalau saya lakukan itu sendirian selama 40 hari, rasanya akan berbeda bila pada saat saya melakukan selama 40 hari, ada juga orang yang ikut serta. Ada juga orang yang mengambil peran. Walaupun biasanya saya yang menyiramnya, saya mengubahnya menjadi media tanam, tetapi ternyata ada pihak lain yang mengambil media tanam tersebut, lalu dia pupuk-pupukin ke tanaman-tanaman. Perannya di sisi yang berbeda, tetapi masih satu misi, masih satu tujuan. Kita akan merasa lebih happy dan bersemangat. Ini adalah salah satu alasan mengapa kolaborasi itu sangat dianjurkan. Ya, lebih happy dan lebih bersemangat. Nah, kolaborasi dalam biowaspromik yang berhubungan dengan biowaspromik, kita bisa melihat bahwa bank sampah itu mengatasi masalah anorganik di Indonesia ya. Sedangkan kebun budi salah satunya adalah mengatasi masalah organik, sampah organik. Nah, bank sampah sendiri ini kebetulan ada rekan kami namanya Pak Dono. Dia pun sekarang sudah mengurusi bank sampah induk di Kota Palembang. Kemudian juga
kolaborasi dengan bank sampah unit di sana. Jadi kami sering berjumpa dan kami sering bertukar pikiran bagaimana agar kita bisa lebih memasyarakatkan mengenai pengelolaan sampah organik. Tentu saja pada saat kami menghadapi banyak masyarakat, kami selalu sampaikan bahwa kalau punya anorganik, plastik dan lain-lain, silakan saya punya nomor kontak Pak Dono. Silakan nanti kita hubungi beliau. Silakan langsung hubungi beliau. Dia bisa beri harga yang bagus. Begitu juga dengan Pak Dono, pada saat beliau menghadapi orang-orang yang menanyakan mengenai sampah organik, oh nanti langsung ke Kebun Budi, nanti saya kasih nomor kontaknya Kebun Budi. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi walaupun kami tidak di satu wilayah yang sama. Rumah kami beda, kantor kami beda tempat, tetapi kami selalu saling support seperti ini. Nah, kolaborasi tidak hanya terjadi di sana, tetapi kita juga bisa kolaborasi kepada lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita bisa saja ada lembaga pendidikan. Misalnya ada SD, ada MI, MA, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mereka semua memiliki kurikulum yang sama. Kurikulumnya yaitu ada namanya pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, P5, yang salah satunya adalah bagaimana bisa hidup berkesinambungan dan berurusan dengan kehidupan ramah lingkungan. Di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, mereka pun bisa melakukan hal-hal pengelolaan lingkungan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat, oh di lingkungan saya ada tuh, ada kayaknya tuh SMP 6 loh, atau ada namanya SMP Saverius, atau ada namanya sekolah apa. Maka kita bisa saja berkunjung, kita bisa menawarkan sebuah konsep bagaimana sekolah bisa mengelola limbahnya sendiri, dan sekolah bisa saja langsung memberi contoh di halaman sekolah itu sendiri. Karena penghijauan juga merupakan salah satu aspek estetika dan juga ada adiwiyata untuk sekolah. Bagaimana mereka benar-benar bisa membuat lingkungannya menjadi lebih asri. Kolaborasi bisa juga, Bapak Ibu, dilakukan dengan lahan yang nganggur. Ada beberapa tempat, memang tidak banyak, tetapi ada beberapa tempat orang-orang yang memiliki lahan, nggak diapa-apain, dibiarin aja. Uangnya kebanyakan. Jadi punya lahan, biarin aja. Punya lahan, dibiarin aja. Kadang-kadang dipinjam sama tetangga untuk parkir, silakan. Kadang-kadang dipinjam tetangga untuk 17-an, silakan. Tapi lahannya nggak pernah diapa-apain. Ya bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya masih aja begitu-begitu aja. Nggak diurus. Nah, lahan-lahan nganggur ini sebenarnya kita bisa manfaatkan. Kita tinggal berbicara, komunikasi, lalu kita buat lahan itu menjadi lahan produktif. Apapun jenisnya. Ya, terutama pengolahan sampah, penanaman sayur, media tanam, dan lain sebagainya kita bisa lakukan. Ini adalah di skala rumah tangga. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah kolaborasi di skala rumah tangga. Bapak Ibu, di rumah tangga kita, saya menyebutnya adalah berisi warga rumah. Ada yang sebutnya warga masyarakat, warga sekolah, nah ini adalah warga rumah. Nah, selain anggota keluarga, sebenarnya di rumah kita juga ada orang-orang lain. Jadi pada saat kita mencoba untuk mengelola sampah rumah tangga kita sendiri, bentuk kolaborasi di rumah tangga ini tidak kalah penting. Nah, anggota rumah tangga biasanya adalah ya ayah, ibu, anak-anak begitu ya. Tetapi di sini juga ada yang tinggal bersama kita. Apakah mertua kita, apakah menantu kita. Ya, walaupun mereka menantu kita, mertua kita, belum tentu mereka satu pemikiran dengan kita mau mengelola sampah. Tetapi pada saat kita mencoba komunikasikan dengan ini, mereka akan mengambil perannya sendiri. Ya, kita bisa memberikan secara umum dari A sampai Z, tetapi biarkan mereka mengambil perannya sendiri. Mau mengambil peran yang ini boleh, mau mengambil peran itu boleh. Yang terutama adalah tidak mengganggu siklus kita. Pada saat kita terus melakukannya, nanti mereka akan mengambil perannya sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah asisten rumah tangga. Bapak Ibu, ada orang-orang yang memiliki asisten rumah tangga, itu tidak teredukasi dengan baik. Artinya pada saat kita sampai nanti sampainya dipilah ya,
satu organik ini tong sampahnya beda. Iya, iya, iya. Besok dicampur. Bukan dicampur ya. Artinya mungkin tempatnya sudah dipilah, organik dan anorganik. Tetapi yang anorganik, dia masukin sampah-sampah organik. Habis itu tetap diikat, habis itu dibuang. Yang anorganik, harusnya plastik dan lain-lain. Tetapi dia masukkan lagi sisa nasi, atau waktu dia nyapu-nyapu, debu-debunya dimasukin semua ke tempat-tempat yang ada plastik anorganik. Jadi asisten rumah tangga kita ini sebenarnya mau mengikuti, cuma nggak ngerti. Cuma kan istilahnya tuh eh, nggak mau dianggap nggak pinter gitu ya. Jadi, oh kamu pisahin ya, oh iya Pak, gitu. Tapi ya dia nggak ngerti ini anorganik tuh apa maksudnya. Jadi ya kira-kira aja deh, habis itu dia lakukan dia bersih-bersih. Nah, kalau kita tidak mengerti dan melihat secara langsung di lapangan, maka ini akan menjadi sebuah hal yang kecolongan. Kenapa? Karena mereka campur, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki asisten rumah tangga, selalu dikontrol beberapa sekali kita lihat sampah-sampah yang sudah dipilah benar atau tidak. Khawatirnya itu tidak dipilah dengan baik. Ini sering kejadian, hanya kita nggak sadar. Kita merasa bahwa dia udah ngerti. Tetapi kenyataannya adalah masih kecolongan, begitu ya. Nah, di lingkungan RT atau RW, ya. Bapak Ibu, kalau kita ngomong ke tetangga kita, tentu saja ada tetangga kita yang mendukung. Nah, Pak Agus, contoh misalnya, Pak Agus ada sempat ngomong ke tetangga nggak, Pak, mengenai bagaimana mengelola sampah-sampah di rumah tangga? Betul. Belum ya? Baik. Pak Sunarto, gimana Pak? Bapak ada sempat ngomong dengan tetangga nggak, Pak? Mic-nya boleh dibuka. Sempet juga sih. Bagaimana responnya, Pak? Ada berbagai macam, tapi ada yang kalau sekarang saya kan memang pemerhati lingkungan. Ya. Kebetulan saya ngurusin TPS. Lalu sekarang saya sudah lagi gencar-gencarnya mengupayakan agar masyarakat itu memilah sampah. Mm-mm. Ini memang perlu yang tadi dibilang perlu kontrol itu memang penting. Kalau perlu kita kasih apa hadiah apa, kalau yang pinter kita kasih support, kalau yang belum memilah dengan baik mungkin kita perlu kasih penjelasan lagi. Iya, Saya kira iya, itu. betul. Baik, baik. Nah, persentase yang mendukung dengan yang nggak mendukung kira-kira berapa persen, Pak? Kalau boleh tahu. Sementara sih karena dalam kita disupport oleh RW, lalu Hmm. juga disupport oleh pengurus dari TPS itu sendiri. Sekarang sih sudah lumayan, minimal 50-50 lah. Wah, luar biasa ya. Sudah bisa 50-50. Dan itu Bagus banget, Pak. Hmm. itu bisa kita buktikan dari hasil setelah sampah itu terkumpul di TPS, itu kita bisa melihat eh, apa hasil pemilihan mereka, hasil pemilihan masyarakat. Memang masih ada yang belum belum dan ini kita masih coba terus sosialisasikan dengan baik disamperin maupun pakai apa TikTok atau apalah supaya Iya, supaya masyarakat itu semakin lama semakin tahu sehingga harapannya menjadi habit ya. iya, iya. Mereka mereka yang 50-50 yang mereka mau memulai memilah, mengelola itu, Pak, mereka punya alasannya apa, Pak? Kenapa mau ikut serta? Ah, itu karena support dari RW. Jadi Hmm. tadinya saya sendiri pesimis ya. Aduh apa bisa ya? Tapi setelah support dari RW bahwa kami pun juga punya punya pemikiran untuk menuju ke zero waste. Jadi tanpa bantuan masyarakat untuk memilah dengan baik, itu zero waste hanya slogan. Nah, Ya, sekarang kami itu didukung atau disupport oleh RW, oleh pengurus, oleh RT-RT. Jadi kita samperin ketua RT
untuk mensosialisasikan dan hasilnya cukup signifikan menurut saya. Yang tadinya saya pesimis, sekarang saya sudah mulai mulai optimis lah. Ya, mulai Ternyata happy ya, Pak ya. ternyata kalau kita kita serius, masyarakat ternyata juga bisa. Sebagai Hmm, contoh, Anda lihat sendiri masalah kereta api dengan ya. ditentang oleh, mohon maaf saya nyebut nama, dengan pimpinan yang dulu itu bisa bagus sekali. Sekarang siapa sih yang nggak bisa nggak naik kereta nggak beli tiket? Sekarang hampir oh, 100% beli tiket sekarang. Itu karena memang memang benar-benar kita serius. Hmm, Itu menurut saya begitu. baik, baik, luar biasa. Pak Sunarto di kelurahan mana, Pak? Saya di Serpong, Pak. Oh ya, di Serpong. Ya, Baik, baik. saya di Terima kasih, Pak, atas sharingnya. oke. Baik, baik. Oke, seperti yang tadi yang disampaikan bahwa pada saat kita memulai ngomong dengan tetangga, bisa saja kita merasa agak ragu ya di awal. Dan ada kalanya, oh ternyata pas kebetulan RT kita tuh, tetangga kita tuh RT, wah dia mendukung. Terus ada RW juga mendukung. Ini adalah sebuah kabar yang gembira. Nah, Ya. namun tentu saja ada juga tetangga kita yang pendiam, Bapak Ibu. Jadi tetangganya, oh zero waste, ya. Hmm. Oh, bisa diolah ya. Satu hari selesai sampah satu hari selesai hari itu juga. Oh iya, oke. Iya, hanya menerima gitu aja gitu. Diem lagi, nggak respon eh, yang lain gitu ya. Ya nggak bisa disalahin. Mungkin dia lagi pikirannya lagi bercabang. Ya waktunya momennya mungkin belum tepat. Kemudian juga ada juga tipikal tetangga kita yang sibuk. Wah, aduh saya sibuk cari duit, aduh saya sibuk urusan keluarga, aduh saya sibuk ini, sibuk itu. Ya ada aja gitu. Nah, ini juga hal yang lumrah karena kan masih hidup di duniawi ya. Hmm. Kemudian ada juga tetangga kita yang gitu deh gitu. Macam-macam ya, ada tetangga kita yang seperti ini, ada tetangga kita yang seperti itu. Namun tetap di sini yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dan berkolaborasi. Pada saat memang momen yang nggak tepat, ya kita tidak bisa memaksakan. Pada saat momennya sudah cukup tepat, maka kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, ada lagi di desa atau di kelurahan. Nah, Bapak Ibu, ya desa atau kelurahan agak mirip-mirip ya. Kalau desa itu ya kepala desa dipilih oleh rakyat. Kalau kelurahan itu lurah ya dipilih oleh pemimpin yang di atasnya. Dan termasuk juga mereka menjadi bagian dari aparatur sipil negara ya, ASN. Tapi kalau di desa kagak ya, di desa itu ya semua lebih dekat dengan rakyat-rakyatnya, tidak terlalu administratif. Tapi ya mirip-mirip ya statusnya mirip-mirip. Kalau desa nanti bertanggung jawab juga ke camat atau kelurahan juga tanggung jawab ke camat. Ya kadang-kadang juga ada dusun ya, kepala dusun cuma itu makin melebar. Tapi minimum kita bahas sekarang ini adalah di desa atau di kelurahan. Saya singkat di deka. Pada saat kita menyampaikan perihal olah sampah zero waste kepada deka, ada saja perangkat yang antusias. Oh ya, oh bagus ini. Oh ya, kita bisa lakukan ini dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ada juga perangkat deka yang teoritis. Oh, ini sebenarnya bagiannya tuh bagian DLH, bukan bagian kelurahan. Jadi kita jangan sampai melangkahi. Nah, udah mulai teorinya udah pada keluar tuh. Jadi biarkan dia melakukan tugasnya, kita melakukan tugas kita. Jadi silakan nanti saya kasih nomornya Dinas Lingkungan dan Kebersihan gitu. Ya, ada yang teoritis-teoritis seperti itu. Kemudian ada juga perangkat deka yang mengarahkan agar bukan diri sendiri yang melakukan. Oh, ini bagus ini. Ya, oh iya bagus. Nah, coba dijalankan di RT sendiri dulu ya. Jadi nanti kalau dari RT sendiri sudah berhasil, maka nanti bisa menjadi percontohan ke RT-RT yang lain, ke RW bahkan ke satu kota kabupaten ini pun bisa. Jadi
mengarahkan agar eh, ya kamu aja yang jalanin deh gitu. Saya dukung-dukung dari belakang aja. Cuma eh, dukungannya kurang kuat gitu ya. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang wajar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan DK yang antusias, yang teoritis, yang cuma mengarahkan, nah ini adalah sebuah hal yang wajar. Kita tidak perlu berkecil hati ataupun merasa sangat stres atau merasa sangat gembira. Ini adalah sebuah fenomena yang terjadi. Nah, Bapak Ibu kita bisa melihat sebelah kiri ini adalah gambar vertical garden ya. Jadi kita bisa menanam di di pas di ya kira-kira sejengkal dari tembok gitu ya. Ada teman-teman kita yang sering mengeluhkan bahwa saya nggak punya tempat, tempat saya kecil banget. Saya nggak punya lahan, saya nggak punya lapangan, saya nggak punya taman dan seterusnya. Tetapi pada saat orang berpikir bahwa yang saya miliki itu cuma segi empat tembok doang gitu. Lalu apakah hanya segi empat tembok ini benar-benar tidak bisa kita lakukan sesuatu? Ternyata tidak. Kita bisa melihat bahwa mereka benar-benar mencoba membangun sebuah sistem penanaman hanya satu jengkal dari tembok. Ya, mereka mau taruh sampah organiknya di sana, mau menanam media tanamnya di sana, semua bisa dilakukan. Ada aja tempatnya. Sebelah kanan kalau Bapak Ibu melihat, ini adalah menanam di atas rumah atau di atas bangunan. Jadi ya atapnya itu benar-benar didakin, kemudian dibuat agar bisa menanam. Ya, kita bisa lihat lagi. Ini mau di bawahnya itu adalah pagar ya. Kalau kita lihat ini yang runcing-runcing, inilah pagar. Ya, dia tanam di atasnya ada pagar, dililitin kawat ini dan itu. Yang penting bisa menanam. Nah, Bapak Ibu, kalau mau bilang ada nggak ada tempat, kalau kita mau pikirkan tempatnya, bisa saja muncul ide. Oleh karena itu kita bisa kolaborasi dengan teman-teman. Tempatku seperti ini nih, atau tanya ke Pak Sunarto, atau tanya ke saya, atau tanya ke teman-teman yang lain. Pak, tempat saya kayak gini, kira-kira saya bisa nanamnya di mana, Pak? Gitu. Mungkin dari teman-teman bisa saja menelurkan ide-ide kreatif yang lain, sehingga kita bisa mengelola sampah kita. Walaupun kita sudah punya tempatnya, walaupun kita sudah bisa memikirkan kira-kira mereka ini bisa nanamnya di mana, mereka bisa mengelolanya di mana. Bapak Ibu yang kita perlu mulai adalah kita mulai berkenalan dengan lingkungan kita. Maksudnya seperti apa? Contoh, kalau misalnya kita melihat di lingkungan sekitar kita, kok kayaknya ada lahan kosong ya, maka kita bisa mulai berkenalan dengan orang yang tinggal di sekitar situ. Bagaimana caranya agar lahan tersebut bisa produktif? Atau kalau misalnya kita udah dekat-dekat sekolah, kita coba datang ke sekolah. Kita izin, kita sampaikan, oh saya sempat mengetahui loh bagaimana cara kita mengelola supaya zero waste. Ada namanya bank sampah, ada namanya biowash, ada namanya pengomposan teknik yang lain, bebas tekniknya apapun boleh. Kita mulai berkenalan, lalu kita sharingkan apa yang kita punya. Sehingga dengan dimulai perkenalan, maka mereka akan mendapatkan informasi baru. Kalau ini kita tidak mulai, akhirnya bulan demi bulan, tahun demi tahun ya lewat begitu aja. Akhirnya nggak jadi apa-apa dan timbulan sampah akan terus bertambah. Jadi kita bisa melakukan kembali lagi, ada lingkungan lembaga pendidikan, ataupun lahan nganggur, ataupun tempat apapun di rumah teman kita, di apartemen, dimanapun, kita bisa mencoba memulai. Yang penting kita bisa bicarakan dulu. Kemudian kita mengajak mereka untuk melihat. Melihat apa? Melihat apa yang sudah kita praktekkan. Kalau kita sendiri nggak praktek, lalu kita mau ngajak orang untuk mengelola kan agak aneh ya, agak lucu. Tapi kita begitu kita udah praktek, kita ajak mereka, yuk lihat gini caranya, ini hasilnya. Atau kalau mereka nggak datang ke rumah kita demokan di tempat. Gini caranya, nanti akan begitu hasilnya. Setelah kita mengajak mereka melihat, lalu kita mengajak mereka untuk mencoba.
Ini semua adalah sub dari kata kerja memulai. Memulai berkenalan, memulai mengajak melihat, memulai mengajak mencoba. Bapak Ibu, kalau kita nggak memulai, nanti nggak akan dapat hasil yang maksimal. Ya, nggak ada yang memulai. Akhirnya terjadi status quo gitu-gitu terus. Pada saat kita memulai mengajak mencoba, ayo Bapak Ibu silakan dicoba. Seperti saat ini misalnya saya mencoba mengajak encourage eh, teman-teman yang ada di sini, Ibu Yuliana, Ibu Suni, Catherine, Priye, Yosefin dan lain-lain sebagainya. Yuk kita mulai berkenalan dengan lingkungan sekitar kita. Saya akan mulai berkenalan dengan 5 RT minggu ini. Nah, nanti Pak Agus kira-kira akan mencoba berkenalan dengan lingkungan sekolah atau lingkungan yang punya lahan kosong dan lain sebagainya. Kita bisa memulai minggu ini saya mau berkenalan dengan siapa ya? Minggu ini saya mau mengajak mereka melihat penggunaan biowash-nya, melihat mereka bahwa saya sudah setor ini ke bank sampah, mau ngajak siapa untuk melihat. Minggu ini saya mau mencoba mengajak siapa untuk mencoba aplikasi biowash, mencoba untuk memilah-milah sampahnya, nanti sampah anorganiknya saya ambil deh. Nanti saya setorin ke bank sampah. Atau saya berikan ke pemulung. Kita memulai hal ini, lama-lama kita akan memiliki habit. Seperti yang tadi Pak Sunarto katakan bahwa kita mencoba agar orang-orang bisa memiliki habit. Kebiasaan-kebiasaan baru. Apa kebiasaan barunya? Kebiasaan mulai berkenalan, kebiasaan mulai mengajak agar mereka bisa melihat bagaimana cara pengelolaan sampah kita, habit bagaimana kita mengajak mereka untuk mencoba sendiri di rumah. Ayo Bapak Ibu, cobalah dipilah. Nanti kalau udah pilah, foto ya, sharing. Nanti kalau udah pilah, kasih tahu ya, nanti saya jemput sampahnya. Nanti kalau sudah pilah, sampah organiknya dikelola langsung ya. 1 hari masalah sampah langsung selesai. Dan kalau kita udah lakukan itu menjadi habit, maka sebulan akan mungkin ada 3 orang baru yang akan mengelola. Lumayan nggak Bapak Ibu? Saya dari Pak Sunarto sudah sering ngomong-ngomong ke tetangga-tetangga, ke teman-teman yang lain. Maka mulai memperluas ya. Jadi minggu ini tambah 1 orang lagi yang dikenalkan. Minggu depan tambah 1 orang lagi yang dikenalkan orang baru. Mungkin di kelurahan yang berbeda. Maka sudah bertambah 2 orang nih. Kalau yang hari ini datang 26 orang pada malam hari ini. Seminggu masing-masing 1 orang diajak kenalan. Seminggu 1 orang diajak melihat, mencoba, memilah. Maka akan ada 26 orang baru dalam minggu ini. Minggu depan itu akan ada 50 orang baru dalam 2 minggu. 1 bulan akan ada 100 orang baru. Wah, ini kabar yang menggembirakan. Coba kita tanamkan ke dalam diri kita. Saya mau mencobalah seminggu 1 orang saya ajak kenalan. Saya mau mencobalah seminggu saya ajak orang untuk memilah. Perkara dia bisa nggak bisa itu urusan nomor 2. Yang penting kita mencoba dulu. Karena dengan memulai, maka akan ada jalan. Kembali lagi ke di sini, Biowas Promik Bapak Ibu. Biowas Promik dengan 1 liter biowas saja bisa hingga 600 kilogram sampah diolah. Mau sisa makanan, kulit buah, nasi, tahu yang berminyak, sisa daging, tulang. Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa cari dari Papua sampai ke Aceh. Itu menemukan produk ini tuh sulit sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang sangat-sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Dan kalau banyak orang yang belum mengetahui ini akan sangat disayangkan. Karena benar-benar sangat efisien dalam pengerjaannya. Tidak lama lagi, Biowas Promik ini akan mulai ke luar negeri. Kita akan mencoba untuk benar-benar men-sharingkan kepada dunia bahwa selain Indonesia, di luar negeri pun mereka benar-benar bisa memanfaatkan hal ini.
Ya, saya punya kepikiran jangan sampai, oh ternyata produk dari Indonesia ternyata jalannya tuh di luar negeri. Itu agak-agak gimana gitu ya kepada produk dalam negeri sendiri. Tetapi kita akan melihat bahwa satu frekuensi maka bisa jalan sama-sama. Beberapa, mungkin sekitar 1 minggu lalu, saya dengar berita di Uganda kalau nggak salah. Itu TPA-nya longsor, meledak juga tuh. Ada belasan yang meninggal. Ya, kita di Indonesia sempat ada kejadian yang sama. Ternyata di luar negeri juga punya kasus yang sama. Itu masalahnya TPA juga. Jadi ya di banyak negara itu memiliki masalah yang sama, terutama di negara berkembang. Dan ini bagi orang-orang yang benar-benar peduli, mereka akan melihat ini adalah sebuah peluang. Ini akan melihat menjadi sebuah cara untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, ini adalah memulai Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa dengan memulai, sesuatu itu akan mengubah segalanya. Oke? Nah, kolaborasi. Ini keren diucapkan gitu ya. Tetapi perlu yang pas saat dilakukan. Contoh misalnya, saya ingin berkolaborasi dengan kecamatan gitu. Pada saat kecamatannya ada 13, saya ngomong ke satu kecamatan, kecamatan ini eh, tidak begitu responsif, sehingga tidak bisa deal, tidak bisa kolaborasi. Jadi, seperti pecahan-pecahan puzzle, itu nggak matching, nggak pas. Ataupun saya juga ngomong ke kecamatan kedua, ternyata dia oke, tetapi dia hanya menyodorkan, ya yang penting kamu jalan dulu di kecamatan kamu, di RT-mu, di RW-mu, nanti kalau sudah, nanti kita lihat nanti. Jadi puzzle-nya masih belum pas juga nih, ngomongnya kolaborasi ya. Tetapi kita perlu benar-benar menyiasati hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada tanda-tanda yang tidak bisa dilakukan kolaborasinya. Tanda-tandanya seperti apa? Pertama adalah antusias palsu. Wah, di depan tuh senyum. Oh iya, oh iya, oh iya. Tapi diem aja gitu. Oke, 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 oke. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ini adalah tanda-tanda kita tidak bisa melakukan kolaborasi. Atau yang kedua, mereka tidak mau menjadi bagian dalam kegiatan itu sendiri. Dia nggak merasa memiliki akan masalah ini. Itu bukan masalah saya, itu masalah DLH gitu. Nah, kalau itu masalah DLH, ya dia nggak menjadi the part of it, ya dia akan menjadi the problem. Dan kalau mereka sudah merasakan hal ini, itu tanda-tanda kolaborasi saat itu tidak bisa dilakukan. Mungkin di masa depan bisa, tetapi saat itu tidak bisa. Kemudian lagi satu adalah mengarahkan agar bukan diri sendiri yang melakukan. Ya, kamu jalan dulu, kamu jalan dulu, kamu jalan dulu. Maka kolaborasi itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana menghadapi masalah-masalah seperti ini? Ya, ini kayak muncul pesan di handphone gitu ya, atau enggak di komputer. Collaboration not available, tetot gitu. Ini susah juga ya. Oke, yang pertama bagaimana kita menghadapi masa ini adalah kita perlu paham bahwa belum waktunya bersama si dia. Orang-orang ini momennya belum pas, sehingga kita tidak bisa berkolaborasi. Contoh misalnya, saya mengajak ibu saya untuk mengelola sampahnya. Dia nggak mau karena dia merasa bahwa sampah tuh jijik gitu, nggak enak gitu. Ya waktunya belum pas gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya sempat ngomong lagi, saya ngajak lagi, coba yuk diolah sampahnya. Ini saya ajarin. Jadi di rumah itu ada tanaman yang daunnya sudah mau mati gitu. Kemudian saya ambil sisa-sisa sampah organik, saya siram biowas, kemudian saya jadikan media tanam. Besoknya berbunga. Kaget dia. Kok bisa ini berbunga? Sehingga dia udah mulai ada keyakinan tertentu.
Karena memang momennya sudah berbeda. Tetapi pada saat sebelumnya memang belum waktunya. Jadi kalau belum waktunya kita nggak bisa memaksakan diri. Nanti berantem. Kan masa kita mau bela-belain lingkungan malah berantemnya sama manusia. Kan nggak etis ya. Kalau kita mau belain lingkungan ya manusia juga jangan sampai dimusuhin. Ya kan masih sama-sama makhluk hidup. Oke, yang kedua adalah cara menghadapi masalah-masalah ini adalah ingat visi Anda. Pak, ini saya coba melihat di layar ya. Yang di layar ini yang buka kamera kan nggak banyak. Jadi kembali lagi kepada Pak Agus dan Pak Sunarto yang open cam ya. Jangan kapok ya. Nanti kalau saya ada sempat diskusi. Pak Agus misalnya. Pak Agus pada saat Pak Agus mencoba untuk mengelola sampah organik ini. Bayangan Pak Agus idealnya tuh nanti mau jadinya seperti apa nih? Ya, tanamannya jadi lebih bagus, lebih subur, dan mungkin bisa menularkan ke teman kalau memang sudah bagus, sudah dicoba sendiri, jadi bisa meyakinkan. Baik. Jadi visi utamanya adalah tanaman kita bagus dulu sehat-sehat, betul ya? Ya, Baik. Nah, jadi Pak Agus sudah punya visi bahwa pada saat saya mengelola ini, yang paling utama adalah tanaman saya bagus dulu. Ya, yang lain itu saya nggak begitu pedulikan. Itu nomor dua. Yang penting saya bisa mengelola tanaman saya bagus. Saya akan ngajak orang, kalau dia mau oke, kalau enggak, ingat visi kita. Visi kita yang pertama adalah, yang penting tanaman saya sudah oke, sampah saya sudah terkelola. Pak Priye, maaf ya, sebutannya bener nggak ya? Pak Priye, Pak Pri, Dan Pri, Pak, Pak Pri ya. ya. Oke. Pak Pri, numpang tanya, Pak Tri sudah sempat mengolah sampah organik jadi biowas? Kalau untuk jadi biowas belum. Kebetulan kan memang saya bebarengan juga dengan Pak Narto. Hmm. Jadi saya memang kelola sampah organik untuk budidaya maggot. Sebagian yang buah dan sayur kita buka bio buat ekoenzim. Nah, kemarin saya dikasih sama Bu Tanti BioWash. Makanya tuh saya diajak untuk ikut Zoom meeting ini. Kayaknya boleh juga nih kalau cuman waktu pembuatannya 3 hari. Iya, iya. Gitu. Baik, baik. Benar, Pak. Pak Pri, pada saat kita membuat biowas, yang digunakan mirip-mirip lah. Kita menggunakan kulit Ya, buah yang lebih utama, kemudian betul. fermentasinya 3 hari, lalu setelah jadi, semua sampah organik, sisa daging, sisa tahu, tempe, Ya, saya kan nasi. ada problem, jadi sebagian yang tidak bisa buat maggot, ini mau kita olah jadi pupuk sebetulnya. Nah, kalau proses fermentasi ke pupuk komposnya bisa lebih cepat, kenapa enggak? Kan begitu. Mm, mm, Itu mm, aja mm. sih. Makanya saya lagi pingin tahu sampai sejauh mana nih BioWash bisa buat pupuk. Karena walaupun klaimnya bisa buat macam-macam dan hampir sama dengan ekoenzim kalau saya lihat sih ya. Mm, mm, mm. Iya, iya. Baik. Nah, visinya apa nih Pak Pri? Pak Pri kan sama dengan Pak Sunarto nih. Kalau Pak Pri sendiri nih, secara individu, visi ke depannya apa Pak? Wah, kalau saya kan selamatkan ibu bumi, udah sakit bumi kita nih. Oh iya. Gitu. Jadi kalau bisa tidak lagi ada buangan sampah di TPA semua. Hmm, setuju, setuju Pak. Ya, makanya Biasanya, kenapa saya tertarik di sini karena statementnya adalah bagaimana menghilangkan sampah skala tingkat rumah tangga. Kan hulunya yang harus kita benerin, kan begitu. iya, benar-benar Pak. Kalau dari keluarga mendukung semua ya Pak ya? Eh, ya biasalah, ya keluarga terdekat kalau nggak mendukung ya kebangetan aja kan begitu kan. Ya saya aja ngerjain sendiri. Oke, Ya, oke. Di mana-mana sama ya Pak ya? Iya, yang namanya manusia kan. Baik, baik. Terima kasih nih Pak, Pak Pri atas sharingnya. Ya Nanti Pak, kalau ada yang ya mau ditanyakan, jangan sungkan, langsung interupsi aja. boleh, boleh, boleh.
Baik, baik. Pak Sunarto, Pak Sunarto, kalau Pak Sunarto visinya apa, Pak? Apa nih yang ingin diwujudkan? Saya sih karena ngurusin TPS, jadi visi saya itu bagaimana sampah dari masyarakat itu habis di TPS. Hmm. Itu aja. Visi goal saya ke depan itu kalau itu bisa tercapai, wah, saya sudah puas lah. Happy Nah, banget ya. untuk menuju ke sana memang itu banyak hal yang memang harus dikerjakan supaya bisa bisa mencapai visi itu. Saya Hmm. kira itu aja. Baik, baik. Terima kasih, Pak Sunarto. Ini visi teman-teman kita nih mulia ini. Ini ada Ibu Maria. Ibu Maria, Ibu sudah sempat olah sampah dengan biowas belum, Bu? Oh iya Pak Juta, udah sih sekarang sampah, maksudnya sampah rumah tangga, kalau yang organik sisa-sisa makanan apa gitu udah dijadikan pupuk gitu. Tapi kalau jadi sampah rumah tangga saya sih sekarang cuma plastik-plastik gitu aja sih. Oh iya, sudah kasih jempol untuk Ibu ini. Hebat. Udah dibikin itu juga biowas pupuknya apa semua gitu Pak. Terus Ya, buat cuci-cuci baju apa juga sudah pakai kayak biowash gitu juga sih. Jadi pemakaian deterjennya juga udah sedikit. baik, baik. Nah, Ibu Maria ada sempat eh, mengenalkan ini ke tetangga sekitar nggak? Kalau tetangga sih belum, tapi ada teman gitu aja sih dia baru minum coba produce gitu aja. Cuman kalau misalnya eh, untuk biowash sampah gini sih ya cuma sekedar ngomong aja gitu, belum belum terlalu terlalu ini juga sih Pak Juta gitu. Soalnya eh masih mereka tuh kayaknya masih belum ini juga ya, Aware belum ya? aware, iya masih udah gitu jadinya ya mesti pelan-pelan gitu. Oh iya, iya, iya. Baik. Nah, tadi kan kita ada sempat bahas mengenai lingkungan kita yang berhubungan dengan lahan kosong atau enggak lembaga pendidikan, mau SD, SMP, SMA, MI, MA, ataupun perguruan tinggi. Kalau memang di lingkungan sekitar ada, Ibu, nanti boleh diajak berkenalan, Bu, karena mereka juga bisa mengelola sampah di sekolah masing-masing. Hmm, iya ya. Ya. Saya ada sempat berhubungan dengan salah satu bank sampah unit di Kota Palembang. Beliau mengatakan kepada saya, Pak Andi ini mengatakan kepada saya bahwa ini ada sekolah Muhammadiyah, itu muridnya bisa 1.700 orang. Wah, itu sampahnya ngeri banget. Dan itu mereka sekarang ini sedang mencoba untuk mengelola hal itu. Jadi kalau anorganik dari teman saya ini sudah mulai masuk untuk mengatasi masalah anorganiknya, dan organiknya akan mencoba untuk bekerja sama dengan kami. Karena terus terang bahwa mereka kan punya makanan, kantin dan sebagainya. Itu kan 1.700 itu banyak Bapak Ibu. Ya, Hmm, 1.000 orang aja udah banyak. Ini 1.700 dan ini satu wilayah. Nah, saya mencoba memperhatikan bahwa tidak hanya sekolah Muhammadiyah, tetapi sekolah-sekolah yang lain juga memiliki murid yang sama. Artinya itu mau muridnya 100, mau muridnya 200, atau mau muridnya 1.000, tetap sama-sama punya kantin. Biasanya tuh akan selalu punya sampah, apakah organik ataupun anorganik. Dan ya, ironisnya mereka belum mengetahui bahwa ada namanya bank sampah yang bisa diajak kolaborasi, bahkan bisa bikin sendiri bank sampah. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu, cara buat bank sampah mudah, tinggal kita daftarkan ke kelurahan, bilang saya mau menjadi bank sampah, ikuti beberapa persyaratannya, kita sudah bisa. Tetapi kalau kita misalnya mau yang skala yang lebih baik, maka kita bisa mendaftarkan sebagai sebuah lembaga, misalnya CV atau institusi. Tetapi nggak perlu CV pun, sebagai perorangan pun kita bisa membentuk bank sampah. Itu sederhana sekali. Sudah ada undang-undangnya, dipermudah oleh kementerian. Nah, bahkan unit sekolah pun sebenarnya juga bisa menjadi bank sampah sendiri. Itu bisa dibuat per
RW kalau perlu ya, atau nggak per kelurahan. Dengan demikian, mereka tahu, mereka akan bisa mencari tahu lebih sedikit, maka kehidupannya akan lebih berkesinambungan. Nah, Bu Maria, nanti boleh ya Bu ya, nanti sesempatnya nanti bisa dikunjungin lingkungan sekitarnya. Iya, nggak hanya tempat-tempat sekolah, Pak. Kayak ibadah, tempat ibadah juga kayak gereja-gereja gitu kan juga eh, lumayan juga sampahnya ya. Sampah plastik sih kita udah dipisah-pisahin gitu ya. Cuma kayak kalau tuh sampah organik itu ya masih masih belum terkelola gitu ya. Sebenarnya sih bisa buat eh, tanaman yang di sekitarnya gitu kan buat dijadiin pupuk gitu. Cuman ya saya memang belum belum persuasif ke pastor-pastornya gitu. Jadi belum baru sekedar ngomong sama yang pemeliharaan gedung gereja gitu aja sih Pak, sama yang sama orang-orang apa eh, apa lingkungan gitu yang pengelola kayak lingkungan gitu. Seksi yang lingkungan hidup gitu aja sih. Ah, iya iya. Itu sudah bagus Bu. Nanti tinggal ditambahin sedikit. Ya, kita setiap Iya. minggu kita tambahin lagi satu, setiap minggu kita tambahin lagi sedikit. Kalau saya sih di rumah, memang kalau di rumah saya memang nggak ada tanah gitu Pak. Jadi semua tanamannya tabu lampot semua gitu. Jadi wah, ember-ember cat apa gitu yang saya gunakan gitu di atas gitu. Kayak kemarin ya lumayan panen melon 2 biji, melon mini Itu dari tanam sendiri sampah-sampah. atau tumbuh sendiri? Saya maaf sorry. Kalau habis makan melon gitu saya suka sebar aja bijinya gitu. Jadi Baik, ternyata tumbuh gitu. Pun terong pun juga kemarin ada tumbuh. Sekarang ada 3 biji buahnya gitu. Itu aja sih Pak. Jadi manfaatin sampah-sampah organik yang di rumah. Pakai baik, biowash, baik, siram baik. tiap hari gitu aja sih Pak. Iya, iya. Yang Ibu lakukan ini sebenarnya sebuah istilahnya apa ya? Sebuah suatu hal yang sangat menarik, Bu. Ibu nggak ngapa-ngapain tiba-tiba tumbuh, bener nggak? Iya, Padahal kita cuma tumbuh. buang-buang sampah doang ya. Lumayan aja gitu nyobain buah organik kan kok selama ini kan beli buah yang kita nggak tahu nggak jelas gitu. Kalau ini kan kita istilahnya nanam sendiri, tahu gitu hasilnya, terus beda rasanya gimana gitu. Iya, iya, Itu iya. aja sih. Baik, baik. Ini sudah luar biasa juga. Baik, saya lanjutkan lagi. Poin yang ketiga, bagaimana kita menghadapi permasalahan tantangan-tantangan tersebut adalah masih ada yang satu frekuensi yang sedang menunggu kita. Ya, sama seperti yang tadi dikatakan Pak Sunarto, pada saat kita ngomongin pesimis nih, kita begitu ngomong sama RW, ternyata RW-nya dukung. Berarti itu yang satu frekuensi udah menunggu tuh, menunggu kita koneksikan gitu. Jadi kalaupun kita menghadapi orang-orang yang tidak satu frekuensi, kita lewatin dulu. Ya, kita nggak perlu berkecil hati, nggak perlu, aduh, kok nggak enak hati ya. Saya udah capek-capek ini dan itu, tetapi tidak dianggap. Nah, kembali lagi, ini adalah cara menghadapinya. Kita perlu ingat bahwa masih ada yang satu frekuensi dengan kita yang sedang menunggu. Misalnya yang tadi di gereja, ataupun nanti ada yang di tempat ibadah yang lain, mereka masih menunggu kita. Kita tinggal memulai untuk berkenalan dengan mereka. Kemudian yang terakhir ini adalah bertindak berlandaskan filosofi. Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang menjadi poin utama karena pada saat kita tidak memulai sesuatu dan memegang teguh secara filosofi, biasanya nggak bertahan lama. Filosofi itu seperti apa sih? Seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita mencoba melakukan kegiatan ini, saya berbuat karena misi menjaga lingkungan. Ini contohnya, contoh dari saya. Saya melakukan kegiatan mengelola sampah organik, mengelola sampah anorganik, itu karena saya memiliki misi menjaga lingkungan. Kalau saya pribadi, ini merupakan tanggung jawab perbuatan saya. Saya lahir di bumi ini, kemudian saya menghasilkan sampah,
Setelah belasan tahun, 20 tahun lebih saya menghasilkan sampah, karena kan saya nggak diajarin. Saya cuma taunya makan, menghasilkan sampah, buang ke tong sampah. Setelah saya dikasih tahu, kemudian setelah saya renungi, saya merasa bahwa iya ya, ini kayaknya memang tanggung jawab saya nih. Karena saya menghasilkan sampah, masa orang lain yang harus mengelola sampahnya? Saya menghasilkan sampah, masa orang lain yang harus tanggung akibatnya? Jadi saya merasa bahwa saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kalau saya udah mulai bertanggung jawab, misi saya adalah bertanggung jawab, maka saya akan melakukan sesuatu, to do something, whatever it is. Kita akan melakukan sesuatu. Nah, karena saya juga sudah mulai terbangkitkan misi saya dalam menjaga bumi ini, menjaga lingkungan ini, maka saya mulai harmonis dengan diri sendiri. Maksudnya apa? Contoh, pada saat saya mengajak orang lain untuk mengelola sampah, pada saat saya berkomunikasi dengan orang lain mengelola sampah, tiba-tiba saya ditolak, tiba-tiba saya diacuhkan, tiba-tiba saya di ini dan itu kan yang negatif. Saya merasa bahwa kok segitunya sih dia ya, gitu. Nah, itu dulu. Artinya, saya mencoba merenungi diri saya dan saya mencoba menyadari bahwa oh ternyata saya masih ada ego. Ternyata saya masih merasa bahwa saya yang paling benar di dunia ini. Jadi saya mencoba untuk lebih harmonis dengan diri saya sendiri. Saya mencoba untuk mengerti posisi orang lain. Bahwa momennya mereka belum tiba, mereka belum klik, mereka masih ada kesibukan, mereka masih memiliki prioritas. Dan saya mencoba untuk harmonis dengan emosi saya. Setelah saya mencoba lebih harmonis dengan emosi saya sendiri, saya akan merasa bahwa semuanya berjalan normal. Ada yang satu frekuensi, ada yang tidak, itu normal. Dan saya semakin lama semakin harmonis dengan lingkungan saya, dengan alam ini. Jadi dengan memiliki misi saya menjaga lingkungan, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya sendiri, kemudian semakin berjalannya waktu saya harmonis dengan diri saya sendiri, dan semakin berjalannya waktu lagi saya juga mulai harmonis dengan lingkungan saya. Saya tidak merasa beban kepada orang yang setuju ataupun orang yang tidak setuju. Tetapi yang saya tahu adalah saya tidak boleh stop. Saya akan tetap terus berjalan. Kenapa? Pada saat saya berbuat, saya tidak demi mendapatkan nama, saya tidak demi mendapatkan popularitas. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan baik juga ingin mendapatkan nama ataupun popularitas. Salah nggak? Enggak sih. Tetapi saya pribadi saya tidak melakukan hal itu. Karena bagi saya kembali ke poin pertama, karena saya memiliki tanggung jawab perbuatan saya sendiri. Popularitas, kalaupun ada, nama, kalaupun ada, itu adalah aksesoris. Itu adalah bumbu, itu adalah bonus. Itu bukanlah yang prioritas. Karena kalau saya berlandaskan dengan nama ataupun popularitas dalam bekerja, pada saat saya tidak mendapatkan hal itu, saya akan stres, saya akan merasa ngedumel, saya akan merasa aku berbuat sesuatu kok sia-sia ya. Ini adalah sebuah landasan filosofis Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu yang bisa di-sharingkan. Saya berbuat sesuatu itu semua bersumber dari hati nurani saya. Karena saya sudah mencoba sadar bahwa pada saat saya menghasilkan sampah, maka saya harus bertanggung jawab. Itu adalah sumber dari hati nurani. Pada saat saya melakukan sesuatu sesuai hati nurani saya, maka saya tidak memiliki deraan nurani. Artinya hati nurani saya nggak tersiksa. Hati nurani saya tidak tersiksa. Artinya saya merasa bahwa hidup saya tuh bebas leluasa. Saya melakukan sesuatu tuh dengan free will, dengan tanpa ada siksaan hati nurani. Contohnya adalah saya kalau dulu sekolah masih belum seperti ini. Kalau dulu saya sekolah, saya dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan. Begitu saya melihat saya memiliki sampah lalu nggak ada tong sampah, saya kalau buang sampah di jalanan, hati nurani saya langsung terketuk. Ini merasa oh saya ini salah nih, karena saya diajarin dulu bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Tapi saya buang di jalan. Saya merasakan deraan nurani karena apa? Karena sampah saya buang di jalan. Akhirnya saya pungut lagi, lalu saya buang sampahnya di tong sampah. Hati nurani saya tidak
terdera atau tidak sedih, tidak sakit. Tidak ada deraan hati nurani. Sekarang begitu saya mencoba untuk naik lagi ke posisi yang berbeda, saya merasa bahwa memilah sampah itu adalah wajib. Tidak bisa semua sampah digabungkan ke satu tong sampah. Pada saat-saat ini saya menyadari hal itu, lalu saya mencoba untuk buang sampah di tempat, contoh misalnya Alfamart itu kan atau Indomaret itu kan sampahnya kan nggak dipilah, satu tong gabungin jadi satu. Ini pada saat kita perlu ada sesuatu dan akhirnya kok nggak ada tempat sampah ya, mau nggak mau buangnya ke situ. Hati nurani saya langsung terketuk tik gitu. Waduh, ini saya tidak memilah nih. Jadi ada deraan pada hati nurani saya. Karena saya telah sadar, tetapi saya tidak melakukan hal itu. Jadi apapun yang saya buat saat ini, itu semua bersumber dari hati nurani. Dan tentu saja Bapak Ibu, kalau kita mencoba menelisik secara filosofis, fisik kita ini, badan kita ini dilahirkan oleh ibu kita. Ya, mau melahirkan normal ataupun sesar. Tetapi Bapak Ibu, sadar nggak kalau hati nurani Bapak Ibu, hati nurani saya, kok bisa punya? Siapa yang ngelahirin? Ih, kok saya hidup, saya punya badan, tiba-tiba dia bilang, kamu nggak pakai hati nurani ya? Hati saya, jantung saya agak tertekan, bergidik. Tetapi saya mencoba menyadari, ini hati nurani saya datangnya dari mana ya? Hati nurani kan tidak berbentuk, tidak berwujud. Tetapi kenapa kita bisa punya? Dan pada saat kita berbuat kesalahan ataupun kejahatan, hati nurani kita rasanya tuh nggak tenang. Tapi hati nurani ini datang dari mana? Padahal kita nggak memiliki, nggak dilahirkan. Lahirnya hati nurani Pak Juta tuh tanggal 7 Oktober kan nggak mungkin. Hati nurani tiba-tiba punya gitu. Jadi saya merasakan bahwa hati nurani kita ini mungkin adalah emanasi dari eh, Tuhan itu sendiri. Sehingga hati Tuhan itu sama dengan hati kita. Hati alam semesta sama dengan hati kita. Jadi yang melahirkan hati kita ini sebenarnya adalah jiwa ataupun roh dari Tuhan itu sendiri. Pada saat saya sudah mulai menyadari lebih banyak, maka pada saat itulah saya berbuat sesuatu harus mulai bersumber dari hati nurani. Pada saat saya melanggar hati nurani saya, maka akhirnya saya merasa bahwa saya berbuat kejahatan. Tanda kutipnya seperti itu. Jadi, kalau saya melakukan sesuatu berkenaan dengan lingkungan, mencoba memilah sampah, saya berbuat bersumber itu dari hati nurani. Hati asali, hati alam semesta, ataupun hati Tuhan. Sehingga tentu saja Tuhan alam semesta ini ingin agar alamnya tetap asri, sehingga pasti dipilah. Pasti tidak dicampur adukan. Pasti tidak ingin banyak sekali TPA-TPA yang penuh. Kemudian, saya berbuat sesuatu, apapun hasilnya, biarkan Tuhan yang menggenapi. Ya, ataupun istilahnya, alam semesta ini yang akan bekerja dengan sendirinya. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita terus melakukan sesuatu, punya program yang jelas, kita melakukan sesuai dengan strategi yang tepat, strategi yang ada, tetapi hasilnya itu bukan di tangan kita. Hasilnya tetap kembali lagi kepada yang di atas. Biarkan mereka yang menggenapi itu semua. Jadi dengan memiliki dasar-dasar filosofis, pada saat kita melakukan sesuatu, apapun kendalanya, apapun tantangannya, kita merasa easy going aja, biasa-biasa aja. Yang penting lanjut gitu ya. Seperti Pak Sunarto itu nggak pernah berhenti. Lanjut terus, gas. Ya, yang penting semua sampah di TPS clear, nggak ada masalah. Ini adalah salah satu contoh. Ini yang saya ambil tadi dari internet. Salt, wood, fat, and happy Buddha of wealth gitu ya. Sudah terjual. Ini adalah salah satu gambaran happy Buddha. Jadi ini adalah Buddha yang ketawa terus ya. Jadi saya sempat membaca literaturnya pada saat Happy Buddha ini namanya tuh Maitreya Buddha. Pada saat Maitreya Buddha ini dihina, dia ketawa. Ya. Pada saat Happy Buddha ini dimarahin, ya, dia happy-happy aja, senyum-senyum aja. Pada saat dia dipukul, dia tidak melawan. Pada saat dia dimarah, dia tidak membalas. Itu filosofi dari Happy Buddha ini. Makanya salah satu gambaran di sini adalah Buddha yang selalu happy, Buddha yang selalu ketawa. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah filosofi yang sangat luar biasa.
Di mana apapun yang terjadi pada diri kita ketawa aja karena kita tahu apa yang kita lakukan itu tidak melanggar hati nurani kita, sehingga tidak ada deraan hati nurani kita. Nah, tangan kita memang cuma dua, kita mau mengubah dunia ini pun susah banget ya. Tetapi pada saat kita bisa berkolaborasi, maka happy itu akan datang. Pada saat kita belum bisa berkolaborasi, ya kita bisa mengingat filosofi-filosofi ini. Yang penting, yang terutama adalah kita tidak mendapatkan deraan nurani, hidup kita menjadi harmonis terhadap diri sendiri dan juga kepada lingkungan. Saya mencoba membaca ini di chatting, obrolan. Nyimak Pak Juta menarik filosofi kenapa saya memilah sampah. Oh iya, ngomong-ngomong, ini adalah filosofi dari saya pribadi ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sendiri bisa saja memiliki filosofi yang berbeda, tetapi penting untuk ditulis dan dibuat. Sehingga Bapak Ibu pada saat mengalami tantangan, Bapak Ibu memiliki landasan yang kuat untuk tidak berhenti. Ya, filosofi ini adalah gambaran saja apa yang sudah saya lakukan. Dunia ini dipusakai kepada orang-orang saleh. Salah satu ciri orang saleh adalah orang yang gemar memilah sampah. Dari Pak Mulyata. Iya Pak, betul. Itu salah satu cirinya orang-orang yang seperti itu. Pak Mulyata, ada open cam nggak ya? Pak Mulyata yang memberikan chatting ini. Kira-kira Pak Mulyata memiliki visi nggak Pak ya? Visi Bapak apa nih Pak, kalau boleh tahu? Pak Mulyata yang mana Oke, ya? Pak. Oke, Oh Pak ini Juta, dia. selamat malam. Ya, selamat malam Teman-teman Pak. sekalian, menarik ini sebenarnya filosofi yang disampaikan oleh Pak Juta ini. Kalau saya punya ini, Pak, eh, kenapa saya gemar memilah sampah organik dapur sendiri adalah dalam rangka untuk mewujudkan satu peradaban baru di lingkungan rumah tangga saya gitu kan, bahwa saya ingin merubah habit bahwa senang untuk memilah sampah karena tadi Pak Juta sampaikan kita kan menghasilkan sampah, maka masa sih orang lain yang harus mengolahnya gitu. Itu menarik sebetulnya. Jadi sampahku adalah tanggung jawabku kita akan wujudkan di lingkungan rumah kita sendiri seperti itu. Kemudian kalau sudah di lingkungan rumah kita melakukan itu setiap hari menjadi habit, maka ini kan menjadi karakter ya. Mm-mm. Nah, jadi karakter ya, karakter itu kan katanya menentukan nasib ya, Pak Juta ya. Kayak gitu kan. Jadi kalau karakter kita sudah disiplin terhadap sampah, maka nasib kita mudah-mudahan juga ya bersihlah gitu lingkungan rumah tangga kita, kemudian menular kepada lingkungan tetangga, RT, satu RT, satu RW gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang saya punya niat seperti itu bahwa yang Pak Juta sering sampaikan, ini adalah pekerjaan kecil tapi berdampak besar nantinya gitu. Kalau kita terus melakukan secara kontinu tanpa terputus, kemudian kita juga tularkan kepada ART, Pak. Nah, ART saya itu sudah mampu setiap pagi udah menyediakan SOD, Pak Mul ini sudah siap gitu, tinggal diolah seperti itu. Jadi sudah insya Allah mendarah daging lah gitu. Tinggal nah tetangga saya pun Bu Erna kan itu kan ada Bu Erna. Kemudian ada saya punya binaan juga ada satu orang tua saya kasih biowas gitu kan. Ini tolong sampah di lingkungan kontrakan gitu kan di organiknya diolah gitu kan. Dan kemudian saya ngobrol kepada mereka orang tua ini. Pak Mul, saya senang dikasih biowas ini. Saya lupa waktu katanya. Tahu-tahu udah jam 10, jam 11 gitu kan. Sampai seperti itu, sampai lupa waktu dia bilang. Nah, ini kan sebetulnya menarik gitu. Kalau kita terus melakukan hal ini sepanjang hari yang mudah-mudahan ini menjadi tamadun peradaban baru di lingkungan terkecil kita seperti itu Pak Juta. Mungkin itu aja Pak Juta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyata. Ya. Ini menarik sekali. Nah, Pak Mulyata sendiri kembali lagi nih Pak. Bapak punya visi nggak Pak ke depannya kira-kira apa yang mau diwujudkan Pak? Ya Peradaban itu baru itulah. uh, begini Pak. Sebetulnya saya besok ini kan saya tuh tak uh,
kepada lingkungan hidup kecamatan Pak ya, saya selalu berkomunikasi bahwa ya tadi akhirnya kan eh, kalau istilahnya di Jakarta itu Kasatpel, Kepala Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan. Itu datang ke tempat saya, Pak, tadi pagi. Minggu juga datang ke tempat saya, tadi juga datang ke tempat saya. Dia mau mengabari bahwa saya harus perform dalam acara eh, apa namanya pertemuan rutin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI. Harusnya besok, tapi tadi tiba-tiba karena itu juga mendadak, jadi dibatalin karena saya diminta untuk apa namanya mensosialisasi di lingkungan lingkungan hidup provinsi DKI itu. Itulah sebenarnya tujuan jangka panjang saya gitu ya. Jangka jangka pendek kan lingkungan saya nih, lingkungan RT gitu Pak. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai gitu. Karena dia kasatpolnya semangat banget itu untuk memperkenalkan biowas kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI gitu. Seperti itu Pak tujuan saya, apa visi dan misinya, nggak tahu tah apakah itu visi atau misi, saya kurang paham gitu Pak. Seperti itu Pak Jita. Baik, baik. Terima kasih Pak Mulyata. Wah, ini Oke menarik Pak. sekali. Ini sudah mulai masuk ke area DKI provinsi ya. Ini Ya, ini kita punya bagian masing-masing. Ini menarik ya. Part kita masing-masing. Jadi ada partnya yang di sini, ada part yang di situ. Saya terus terang, saya tidak merasa kecewa pada saat eh, contoh misalnya di RT saya sendiri, saya udah ngomong ke sana ke sini, ternyata ada yang merasa kurang pas momennya. Sehingga di RT saya sendiri masih belum bisa jalan. Ya, itu menurut saya nggak ada masalah. Saya tidak bisa kecewa-kecewa seperti apa. Tetapi saya melihat bahwa ada bagian-bagian tersendiri di mana kita berperan. Jadi mungkin peran saya di RT saya bukan di sini. Jadi saya nggak perlu iya, merasa berkecil hati. Betul ya Pak ya? iya betul. Ya, kalau nanti dari Bu Restiana ini juga beliau hadir, mungkin dia punya perannya beda lagi. Jadi memang masing-masing memiliki peran yang berbeda. Nanti Pak Agus Sukamto juga perannya beda lagi. Jadi kita nggak perlu merasa, oh kok dia bisa gitu ya, saya nggak bisa ya gitu. Ya santai aja. Masing-masing Iya, punya peran. Yang penting kita nggak berhenti berkegiatan. betul Pak. Baik. Malam Bu Restiana boleh tahu nggak, Ibu punya visi ke depannya apa ya Bu? Hmm. Bu Restiana masih mood. Oh iya, baik. Selamat malam Silakan. Bapak Pak Juta dan Bapak Ibu yang kami hormati. Merdeka. Saya masih pakai baju merah. Pak Juta juga ya. Kebetulan tanggal lahir saya 17 Agustus, jadi masih berapi-api nih. Nah, selamat ulang tahun Ibu. Happy Ya, birthday Bu happy Restiana. birthday ya untuk Indonesia dan untuk saya pribadi memang luar biasa. Saya merasakan getaran Indonesia ini di hati saya karena saya lahirnya 17 Agustus, setiap saat pasti nggak mau juga pasti dirayain gitu ya. Jadi malam ini juga tadi pas ada acara juga ada syukuran juga. Eh, Kadang ulang tahunnya itu nggak hanya sekali tapi berbolak-balik gitu. Nah malam ini juga baru selesai acara dengan seluruh staf kami. Sudah saya buka dari tadi, saya simak tetapi saya masih masih tutup kamera. Nah, ini saya sudah buka karena acara sudah selesai. Tadi itu juga kaitannya dengan visi saya. Ya, panggilan hati nurani untuk jadi pegiat lingkungan. Kalau saya akui jujur saya terpanggil. Jadi saya bukan mencari, tapi saya yang dipanggil eh, untuk pegiat lingkungan. Karena kalau berputar ya, atau kalau dibilang orang itu juga kadang-kadang banting setir katanya ya, bukan. Saya terpanggil untuk pegiat lingkungan dari satu pesan yang saya dapatkan langsung, yaitu untuk dua kata, yaitu bantu kerjakan. Bantu kerjakan. Jadi setelah saya amati di lokasi yang
pesan tersebut disampaikan adalah di kawasan Galian C yang kering kerontang. Oh, ternyata apa sih yang harus diizinkan Tuhan saya bantu di sini? Apa yang harus saya lakukan? Ayo bantu, ayo kerjakan. Oh, ternyata saya pasang drone ke atas. Ternyata itu daerah yang sangat selama ini di luar ini ya, di luar ini saya buka dulu sedikit ininya, kameranya ke sini. Saya di depan laptop ya. Itu kami coba lihat ternyata itu memang daerah yang sudah puluhan tahun tidak diperhatikan banyak orang termasuk pemerintah. Jadi kering kerontang. Apa yang harus saya lakukan? Dan yang muncul saat itu adalah revitalisasi, konservasi, pemulihan, reboisasi. Yang saya telepon duluan adalah wali kota Semarang waktu itu Pak Hendi, dan langsung saat itu juga direspon, Mas Wali Kota, apakah ada waktu saya mau bicara? Pesan yang pertama, kalau untuk Bapak Saribu selalu ada waktu. Apa yang disampaikan? Pak Wali Kota, ini ada wilayahmu ini yang rusak, ini seperti ini saya jelaskan. Di mana itu? Waduh, saya nggak hafal katanya. Waduh, ini Pak Wali Kota. Saya jelaskan di bawahnya Undip, Kota Semarang itu. Jadi bekas galian C sudah lebih dari 15 tahun, ternyata kering kerontang. Saya ada posisinya di sini nih. Buka kamera kan gitu, dibuka. Waduh, berarti gini saja. Coba kita buatkan kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah itu saya terjemahkan adalah seorang pendapat dari ahli lingkungan hidup. Yang saya telepon duluan adalah Prof. Darto, rektor dari Undip. Langsung saya telepon, Prof, saya mau ketemu, mau matur bahasa Jawa ya. Ada waktu nggak, Prof? Oh, untuk Bu Pasaribu selalu ada waktu karena beliau dulu ketika rektor saya Kapolsek Tembalang. Jadi kami punya satu ide waktu itu bagaimana Undip baru pindah itu aman. Tapi beliau tiap hari menanam. Jadi saya menyaksikan langsung beliau tuh selalu tiada hari tanpa menanam tanaman di sekitar kampus Undip tersebut. Tapi waktu itu saya nggak memperhatikan itu. Tapi ketika Pak Wali Kota mengatakan harus ada kajian ilmiah, maka saya langsung saya berpikir, oh ini ilmu, ahli. Yang keluar duluan adalah Prof. Darto. Langsung datang ke lokasi, 1 minggu kemudian cek lokasi dengan Prof. Toto. Prof. Toto juga dari konsultan lingkungan hidup dari Kota Semarang dan Jawa Tengah. Sekarang beliau ada di Solo dipakai Pak Jokowi, di kebun Pak Jokowi, karena kami sudah diajak ke sana. Nah, hal tersebut membuat visi saya untuk terpanggil sebagai pegiat lingkungan itu bagaimana yang ada waktu itu adalah Go Green ya. Go Green itu saya buka langsung di Google, jadi nggak pakai lama. Go Green. Oh, berarti saya bayangkan dunia ini diciptakan Tuhan sangat indah, sangat sempurna. Kenapa dirusak manusia? Nah, ini kalau sudah rusak siapa lagi yang memperbaiki? Tentu manusia juga. Sebagai ahli hukum saya berpikir, andai kata ini bumi ini sebagai subjek hukum, maka dia akan menuntut kita. Semua kita jadi tersangka karena sudah merusak. Termasuk juga alamnya, termasuk sampah. Nah, jadi pikiran saya, program yang kami sampaikan di Yayasan Peduli Lingkungan oleh Prof. Darto dan Prof. Toto saat itu disarankan agar membuat satu yayasan yang bisa mewadahi pikiran, visi, dan misi Bu Pasaribu tersebut. Karena apa? Ketika saya dalam mimpi atau penglihatan itu, semua sudah dijelaskan, langkah-langkahnya sudah. Kalau itu satu undang-undang, sudah dilengkapi dengan peraturannya, bahkan petunjuk teknisnya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian ke keluarga, baru RT, RW. Jadi itu sudah ada di dalam apa yang saya rasakan itu. Jadi itulah membuat saya jadi semangat, satu visi untuk merubah sampah itu ya, merawat bumi ini untuk menjadi hijau kembali, mulai dari
ciptaan Tuhan itu sendiri. Jadi kembali kita ke Biawas, saya sangat bersyukur ketemu Biawas. Jadi Biawas itu saya temukan atau saya diberikan Tuhan ya menurut saya, karena saya tidak ketemu Pak Juta, tidak ketemu workshop seperti ini, belum. Justru saya ketemu Biawas Promik itu saat saya sebagai narasumber ahli lingkungan hidup atau narasumber DLH Kota Semarang sebagai ajakan untuk peduli lingkungan karena sebagai ketua yayasan. Kemudian pesertanya yang menanyakan bagaimana menurut narasumber tentang produk baru namanya Biowash Promik, olah sampah 1 detik. Jujur saat itu saya blank, saya nggak tahu. Tetapi saya juga harus mengakui bahwa saya memang nggak tahu. Dan akhirnya pada saat itulah saya mencari tahu dan akhirnya ketemu Bu Tini dari Jakarta. Ya, ada Bu Tini? Kalau ada Bu Tini, terima kasih Bu Tini yang duluan memperkenalkan Promik kepada saya. Tentu melalui rekomendasi dari Pak Joko dari DLH Kota Semarang. Jadi yang ada saat ini sesuai dengan tema kita malam ini, kami sudah melakukan atau satu ajakan untuk merubah paradigma terhadap sampah. Kalau sampah sebelumnya itu tidak berguna, tidak bernilai, berbau, mencemari udara, mencemari air, maka kita rubah menjadi berguna, bahkan sangat-sangat berguna, bernilai, bahkan sangat-sangat bernilai, tidak berbau, ya, tidak mencemari udara maupun air. Saya kira 5 ini pun kita bisa lakukan. Maka kita go green atau bumi yang hijau yang membuat keseimbangan manusia dan lingkungannya itu bisa akan terwujud. Nah, dengan gerakan-gerakan seperti yang disampaikan oleh Pak Juta tadi, kalaupun di tingkat RT ini belum ya nggak apa-apa juga. Tetapi orang yang duluan saya rubah adalah diri saya. Dan sudah ketika harus akhirnya ketemu dengan Pak Bu Ivon dan Pak Juta di kebun Banyu Asin, dan setelah saya lihat itu ya kakak adik lah dengan tempat kami, lokasi kami pertemuan. Ulangi, percobaan ya, percobaan karena galian C itu sudah nggak ada lagi dagingnya lah, tinggal batu-batu. Saya niru aja ATM, amati, tiru dan modifikasi, gunakan, yakin ya, harus ada kata yakin. Kalau nggak yakin ya nanti tanam mati. Memaparkan apakah peran Biowash ini juga akan digunakan dalam pemulihan lahan rusak. Sudah kami paparkan dan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sudah mencatat agenda berikutnya, kesanggupan kami untuk membantu pemerintah dalam pemulihan lahan yang disebutkan tersebut. Jadi, dan kami memiliki program yang baru dan sudah kami sampaikan kemarin, mungkin laporan kami di grup kita ya Pak Juta ya, di RW ada 11 RT, yaitu Agosman, ajakan gerakan olah sampah mandiri, mulai dari rumah tangga, dasawisma, RT, RW, baru sampai di situ Pak. Dari situ nanti baru ke kelurahan dan akhirnya ke kecamatan. Kalau ke Kota Madia kami sudah workshop 1 kali. Untuk provinsi rencana memang bulan ini ada workshop untuk tingkat provinsi, namun mendapat arahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu diarahkan untuk ditunda dulu agar bisa lebih komplit, biar mereka yang memfasilitasi, maksudnya bukan kami tetapi ibu fasilitator, kami yang memfasilitasi ibu, jangan ibu yang mengundang kami. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tetap kami dapat dukungan sampai saat ini dan kami sudah diminta sebagai narasumber untuk mendukung nanti termasuk Kementerian Lingkungan Hidup kalau ada kegiatan di Jawa Tengah. Jadi sekali lagi visi kami adalah membantu menghijaukan bumi, yaitu Go Green. Bukan program Indonesia saja, bukan program RT atau RW atau kelurahan, kecamatan, bahkan negara kita, no. Tetapi untuk dunia. Kenapa? 1 pohon ditanam, maka ketika pohon itu tumbuh dan mengeluarkan
oksigen bukan hanya untuk lokasi itu tapi untuk dunia. Jadi go green, jaga bumi, lestarikan alam. Yes. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Pak Juta dan Bapak Ibu. Ada Pak Agus, Pak Mario, Pak Narto, Bu Tuti ini, Bu Liana dan teman-teman semuanya. Semoga boleh menjadi inspirasi dan tetap kami boleh menerima masukan yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Bu Resiana. Nih, ngelihat progresnya makin hari kan makin enak ya seperti ini. Jadi selalu ada progres dari kita sendiri, dari saya sendiri ada progresnya misalnya sudah ngajak tapi ditolak. Nah, itu kan progres juga tuh. Yang penting kita ada mengajak. Ya, progres dari teman-teman yang lain juga sudah ada. Ini akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Baik, slide-nya saya itu tadi mana ya? Oke, ini ini sebenarnya slide yang terakhir Bapak Ibu. Jadi Yang punya. slide-nya bisa saya buka lagi. Slide Buddha ya Pak Juta. Iya, ini kok nggak muncul dia. Klik, klik, klik. Oke, eh, ini kayaknya agak sedikit error. Saya hentikan dulu. Ini saya buka lagi. Nah, ini kelihatan ya. Nah, oke, baik. Bapak Ibu, saya coba ulangi di sini sekilas bahwa pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan di mana kita tidak bisa berkolaborasi, maka yang perlu kita hadapi, cara menghadapinya adalah pertama adalah kita memiliki konsep bahwa belum waktunya bersama dengan dia. Lalu yang kedua adalah ingat visi Anda sudah punya atau belum? Jika belum punya, mari kita membuatnya. Ya, sebelum tidur kita bayangin, ini aku mau ngapain gitu ya, apa yang mau saya wujudkan gitu. Kita bayangin aja nggak apa-apa. Nggak harus ditulis di atas kertas, lalu ditempel, dipajang, kirimin ke broadcast, nggak usah ya. Visi kita sendiri, kita amini saja. Kemudian masih ada satu frekuensi yang sedang menunggu, sehingga kita tetap bisa terus berkegiatan, dan kita bisa bertindak berlandaskan filosofi. Nah, ini ini sekilas mengenai filosofi dari yang saya buat. Tetapi ini adalah sebagai salah satu referensi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mau membuat filosofi sendiri. Karena filosofi itu masing-masing memiliki filosofi sendiri, tidak harus sama dengan orang lain, tapi ini adalah referensinya. Sama seperti Ibu Restiana, Pak Mulyata, dan yang lainnya juga memiliki filosofi masing-masing. Dengan memiliki filosofi sendiri, maka kita akan merasa lebih bebas dan lebih tenang dalam berkegiatan. Nah, satu hal yang mungkin saya bisa sharingkan, memang terjadi banyak sekali perbedaan pendapat, tetapi itu bukanlah penghalang. Cuma ada satu hal yang ingin coba saya sharingkan juga bahwa ada perbedaan antara misi dan visi. Ya, ada banyak sekali literatur-literatur. Cuma ini ada beberapa yang ingin saya sharingkan. Pertama adalah misi pakai M itu adalah sesuatu yang berasal dari hati kita yang merasa kayaknya kok ada sesuatu yang ganjal yang perlu saya selesaikan. Di dunia ini kok kayaknya ada merasa sesuatu yang nggak benar yang perlu saya urusin berasal dari dalam hati kita. Jadi kita ingin melakukan kegiatan menyelesaikan isu yang ada. Itulah misi. Jadi kalau mau dibilang misi itu adalah tunggal. Mau sampai mati misinya tetap nggak berubah. Tetapi visi adalah sesuatu hal yang terwujud, visioner gitu. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Jadi visioner. Saya bisa membayangkan bahwa 5 tahun lagi Indonesia itu sampahnya berkurang separuh. Itu adalah wujud fisik nyata yang terjadi. Itu visinya. Jadi kita merasa bahwa, oh, 10 tahun lagi itu TPA benar-benar sudah nggak berfungsi lagi. Misalnya 15 tahun lagi itu separuh penduduk Indonesia benar-benar sudah aware terhadap sampah. Itu visi yang terwujud. Tetapi itu bukanlah sebuah harapan nurani kita, misi. Misi kita, contoh, misinya adalah saya ingin bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Jadi sampai mati pun saya akan bertanggung jawab. Cuma visinya adalah
Saya ingin agar keluarga saya, lingkungan RT saya itu semua sama-sama bertanggung jawab atas sampahnya masing-masing sehingga tidak ada sampah di lingkungan saya. Itu sesuatu yang terwujud. Jadi visi bisa berbeda-beda. Artinya visi saya 5 tahun ini adalah saya ingin agar RT RW saya, satu lingkungan saya itu semuanya zero waste. 5 tahun kedua visi saya ganti. Visi boleh ganti? Ya, menurut saya boleh. Ya. Jadi visi yang kedua adalah 5 tahun berikutnya, 10 tahun dari sekarang. Visi saya adalah saya memiliki 100 komunitas yang benar-benar bergerak zero waste dengan lebih masif. Ada di 100 kabupaten kota misalnya. Jadi itu visi yang berbeda lagi. Nanti 15 tahun lagi visi saya ganti lagi boleh nggak? Boleh kalau udah kecapai. Kan visi kan harus kita capai. Jadi setelah visi 5 tahun tercapai, visi berikutnya muncul, nanti visi berikutnya muncul lagi. Jadi visi terlalu berubah-berubah. Tetapi misi saya tetap sama. Misi saya adalah kita harmonis dengan alam. Jadi nggak terganggu-gugat. Makanya kenapa zaman dulu ada yang bilang misionaris gitu. Jadi orang itu punya gundah gulana sehingga mereka mau pergi ke pedesaan, ke orang yang nggak berpendidikan, ke hutan, kemana-mana untuk menyebarkan misinya. Misionaris disebutnya. Misinya selalu sama, tetapi visinya yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Makanya kenapa tadi saya coba menyinggung sedikit, kira-kira apakah kita memiliki visi atau tidak? Tentu visinya sesuatu yang real, yang bisa terwujud nyata, kelihatan, dan jelas. Pada saat kita udah punya visi, ada gambar yang lebih jelas, kita perlahan-lahan kita mulai menjalankan hal itu. Sehingga visi kita bisa terwujud dan kita bisa mulai dengan visi yang berikutnya. Baik, ini adalah filosofi terakhir, yaitu gambaran dari patung yang sudah terjual. Ini terjual kemana ya? Sold, Wood, Fat, and Gendut ya. Buddha yang gendut dan juga happy. Ya, agar kita bersama-sama bisa selalu happy dalam berkegiatan. Jangan sampai kita mau berkegiatan lingkungan, muka kita mesem-mesem. Ya, kita mau berkegiatan kepada alam, muka kita mesem-mesem. Jadi, masa kita mesem-mesem kepada manusia? Manusia kan juga termasuk alam. Jangan sampai dengan alam kita happy-happy, dengan manusia kita mesem-mesem. Itu juga kurang baik. Bagaimana kita bisa happy terhadap diri sendiri, happy terhadap manusia yang mungkin momennya belum pas. Lalu kita juga happy kepada lingkungan kita. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Terima kasih banyak ini sudah mau hadir, sudah mau berbagi. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan tanggapan? Boleh sebelum saya akhiri? Saya mau nanya, Pak Gita, Silakan Pak Sukamto. ah, itu apa mikroba di Promix atau biogas itu ada jangka waktunya. Soalnya saya beli Promix itu expired ada. Jadi apa itu expired juga nanti pupuknya juga expired. Bagaimana? Pertanyaan yang bagus banget. Nah, Promik itu adalah minuman, minuman fermentasi, dan minuman fermentasi ini uniknya Pak. Biasanya dia berlangsung bertahun-tahun itu nggak expired. Contoh misalnya, kalau Bapak pernah dengar minuman anggur atau wine, wah itu semakin berpuluh-puluh tahun itu semakin mahal ya fermentasinya. Dan justru itu nggak expired. Nah, setelah sekian puluh tahun. Nah, kenapa di minuman fermentasi Promik ini ada expirednya? Kita mengacu mengikuti regulasi dari BPOM. BPOM ini mengacu bahwa minuman itu harus ada jangka kadaluarsanya. Tetapi secara empiris tidak ada. Tetap bisa dipakai. Makanya pada saat Bapak melihat, oh ini ada expired date-nya, itu tertulis sebenarnya adalah best before. Kami nggak tulis expired ya. Kami di sana kebetulan tulisnya best before, sehingga agak sedikit berbeda lah dengan terminologi expired. Nah, pada saat Bapak sudah menggunakan ini, bahkan misalnya sampai sudah melewati tanggal best before-nya, tidak ada masalah dengan mikroba yang ada di sana. Karena mikroba di sana itu masih hidup dan dia dorman. Dorman artinya tuh dia lagi tidur. Begitu dibuat biowas, ada makanan-makanannya, maka dia bangun lagi, lalu dia aktif kembali.
Jadi tidak perlu khawatir untuk hal penggal tersebut karena mikrobanya masih tetap oke, masih tetap hidup, dia tidak expired. Begitu Pak Agus. Dia pupuk ya, misalnya saya kelebihan pupuk kita simpan itu dikarungin. Nanti mungkin lama itu masih aktif itu. Pupuknya masih ini. Yang padat ya Pak ya? Ya yang padat. Baik. Kalau yang padat, sepanjang dia nggak kering-kering kerontang, itu masih bisa Pak. Karena pada saat pupuk padat itu mereka masih mengandung kelembapan. Kelembapan itu berarti unsur haranya tuh masih oke. Pada saat dia kena matahari terus, kan dia sudah dipadat ya Pak ya. Kalau dia kena matahari terus, maka dia akan menguap dan mengering. Pada saat beberapa lama, menguap mengering ini masih ada unsur haranya Pak. Tetapi kalau nggak digunakan, kena panas terus, suhu yang tinggi, maka dia mengering, 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 semua bakterinya mati Pak. Karena kan mengering dalam jangka waktu yang lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bakteri yang ada di sana, mereka sebenarnya hidup dan berkembang biak. Tapi karena nutrisinya terus dipakai oleh bakteri, maka kan lama-lama nutrisinya bisa habis. Kemudian kena panas matahari, lama-lama menguap panas. Jadi dua faktor ini yang menyebabkan setelah bertahun-tahun, pupuk padat ini kehilangan nutrisinya, Pak. Beda jika itu dari air. Kalau misalnya dia dalam bentuk cairan, itu mau 10 tahun, 20 tahun juga masih oke. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia bisa dorman di sana. Tapi kalau di padat, dia nggak bisa. Ya, setelah sekian tahun, kering, 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 lama-lama dia nggak bisa lagi. Begitu, Pak Agus. Iya, Pak. Ini ada yang bertanya di grup. Saya ada 5 liter, promik saya yang 5 liter ada putih-putihnya. Tebal, padahal disimpan tidak kena panas atau cair langsung. Terus warna jadi lebih keruh. Bagaimana cara membuat jadi agak jernih lagi? Apakah simpan di kulkas lebih baik? Oke, jadi promik itu kan minuman fermentasi. Ya, dia lama-lama tetap dia akan fermentasi terus. Kalau dia misalnya ada putih-putih tebal, berarti memang promik ini sedang terus aktif bekerja. Kalau kita tidak mau atau misalnya eh, kondisinya tuh nggak mau dia aktif bekerja terlalu cepat, maka itu bisa dilakukan dari dalam suhu yang normal ataupun suhu yang dingin. Ya, suhu yang dingin itu akan memperlambat proses fermentasi. Suhu yang panas biasanya dia akan mempercepat proses fermentasi. Jadi kalau misalnya nih, promiknya tadi yang dikatakan Ibu Tince, dia tidak kena panas atau tidak kena cahaya langsung. Bisa saja mungkin suhu di ruangannya agak tinggi, agak panas mungkin. Karena kan cuacanya panas, jadi nggak kena panas matahari, nggak kena cahaya langsung, tapi mungkin suhu ruangannya agak panas. Jadi dia bisa berubah. Tapi itu masih tetap bisa dipakai. Kalau untuk membuat jadi agak jernih, sebenarnya Eh, kalau bertahun-tahun nanti dia akan jernih lagi, Bu. Karena dia akan terus terfermentasi. Cuma ya, ya kan kita mau pakai ya, mendingan dipakai aja. Nggak usah ditunggu jernih. Ya. Kemudian, ya, seperti tadi, kalau memang penyimpanan, penyimpanan itu jika dia suhunya lebih dingin, tidak hangat, tidak panas, maka dia akan memperlambat fermentasi. Jadi prosesnya dia ya lebih stabil. Begitu, Bu Tince. Ya, oke. Ya, jadi mesti cepat-cepat dipakai ya, dihabiskan. Iya, Bu. Ya, Bu. Ibu mau koleksi ya, Bu ya? Saya pikir akan lebih murah. Jadi kalau gitu saya mungkin lebih baik beli yang kecil-kecil yang 200-200. Mungkin berikutnya nggak beli lagi yang 5 liter. Oh iya, Ibu bisa nanti dibotolin aja Bu, kecil-kecil. Ibu kan udah beli yang 5 liter. Nanti Ibu botolin kecil-kecil. Nanti Ibu bisa simpan di yang suhu yang agak dingin. Gak apa-apa. Di kulkas boleh, di kulkas. Boleh Bu, di kulkas boleh. Mau dibekuin di freezer juga nggak apa-apa Bu, kalau ada freezer ya. Boleh, boleh. Ya, Masih tetap bisa dipakai. ya. Ibu Jadi Tince saya ini, Ibu di Palembang atau di luar kota nih? Kayaknya, di Bogor, Pak. oh di Bogor. Ya, Baik-baik waktu itu Bu. kebetulan ada
apa namanya besan yang dari yang dari Bogor ke Palembang, jadi saya minta beli di Palembang. Oh iya iya iya, baik. Nah, Ibu, jadi dua-duanya udah dipakai, Bu, Justpro dan Biowas? Eh, sudah Pak, alhamdulillah saya sudah mulai eh, apa namanya sudah minta Bu Dwi waktu itu ikut juga presentasi. Jadi warga warga di tempat saya tuh satu RW itu sudah mulai kita mau mengolah sampah. Hmm. Keren, keren banget. Ya, tadinya kita apa namanya saat ini apa namanya agak darurat sampah. Jadi di depan komplek itu sampahnya berjibun. Tapi saya sudah mulai eh, minta supaya mereka bikin bank sampah dan sampahnya saya mau coba olah. Tapi masih ada sedikit kendala. Jadi saya beli agak banyak. Itu maksudnya buat nanti warga ikut eh, apa namanya membuat kompos tadinya. Tapi sampai sekarang udah 1 bulan, hampir 1 bulan lebih ini belum perkembangannya belum terlalu baik. Jadi Belum tahu-tahu gerak-gerak pas ya? saya lihat, oh, kok ada Gak putih-putih apa-apa. begini, aduh. Gak, gak apa-apa. Sabar. Iya, Semangat. cuman jadinya waktu saya buat produce karena saya udah mulai minum produce kan rutin lah yang 200 mili lebih bening ke ini lebih lebih kan warnanya udah saya saring juga warnanya udah agak-agak kuning begitu tapi nggak apa-apa kan Nggak apa-apa, Bu. fungsinya masih Aman. tetap aja kan. Iya, fungsinya masih tetap. Udah saya saring lagi Minum nih dulu, minum masih dulu. udah saya saring lagi masih ada mungkin 4 liter lah 3-4 liter masih ada. Oh iya, aman, Bu. Ya, pokoknya Jadi, saya lagi semangat, Pak, lagi semangat. Teman-teman saya yang kurus, yang pernah saya cerita, ada teman saya yang kurus, ternyata saya kasih produce itu, dia bilang, saya biasanya 2 sendok aja sudah nggak mau makan lagi. Sekarang semuanya jadi enak. Saya bisa 10 sendok, katanya, sampai sampai perut saya keras, katanya gitu. Jadi, Bu Tince, boleh nggak saya kurangin dosisnya? Jadi katanya, apa namanya, beliau jadi betul-betul senang makan. Ternyata bisa juga untuk menggemukkan, bukan cuma menguruskan. iya, Bu. Itu dia nyeimbangin, Bu. Ya, dia menyeimbangkan. Ini seru banget ya dengar-dengar di situ ya. Seru, seru banget Bu Tinjo. Iya, iya teman saya 29 kilo, Bu, tapi sekarang sudah naik katanya sudah mulai 30 apa gitu. 30, 31 katanya gitu. Jadi dia minta, Bu Tijo saya kurangin ya dosisnya ya. Iya, Iya, iya. Bu Resti, saya juga udah mulai semangat nih. Eh, Semangat, semangat. ya, ya. Tapi ya Paling ternyata enggak, mm, paling tidak Bu Tinjo tidak jadi tersangka mengotori bumi. betul. Tadinya saya agak pesimis karena kan selama ini pengolahan sampah itu kan perlu makan waktu, udah gitu ribet kan, mesti apa namanya dipotong-potong lah, dicacah itu yang salah satu yang saya tidak suka karena harus dicacah itu kan. Kalau ini kan nggak gede-gede aja Ya, nggak apa-apa. keren. Asik. Jadi yang mempermudah itu adalah bisa cepat dan tidak perlu dicacah dan tidak ada lalat, tidak ada bau. Jadi bikin saya kling kling. Klik, klik. Nah, senang Keren banget Bu, ya dengar. keren. Semangat yang lebih muda mengikuti dari Iya, belakang tuh. iya, semua teman-teman kalau saya ceritain langsung mau dong itu. Tapi saya masih sayang-sayang itunya. Sekarang sih udahlah karena udah jadi agak keruh saya mau bagi-bagi aja lah biar cepet habis. Iya. Wah, itu bisa berapa ton, Bu, itu Promiknya biar cepet habis. dikelola. Kemarin itu sempat saya sayang-sayang, aduh masih mau ngelola ini bangsa kan di warga saya ini sekitar ada 375. Jadi saya udah koordinasi dengan Pak RW, semua RT juga ngedukung. Jadi sudah mau melaksanakan tapi ada sedikit kendala karena lokasinya masih belum pas jadi belum mulai. Jadi saya udah beli duluan tapi belum 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 bisa dilakukan untuk komunitas belum. Baik, baik. Jadi ya Momennya, itulah momennya Pak ditunggu jadinya aja, Bu. saya sudah mulai semangat cuman masih.
Ya, saya nunggu ini kapan saya bisa jadi ini kursus itu apa namanya? Apa Pak Edukator. Latihan, kursus apa tuh namanya? latihan, Jadi Edukator ya, Bu. edukator atau workshop. mm, biar lebih mantap ya, Wak. Belum bisa jawab. Baik, Ya, baik. ya, apa whatever lah namanya. Tapi semakin mendalami lah. Baik, Ya, baik. Terima kasih Bu Tinca atas sharing Dua jempol, inspirasinya. 2 jempol, Bu Tince. siap, siap. Bu Resti, berarti udah jauh sekali, udah wah, udah 4 tahun Bu, saya bangga Bu. Sama Bu, kita semangat ya Bu ya. Siap, semangat Bu, semangat. Ya, oke, makasih Bu Resti, Pak Juta. Baik, terima kasih Bu Tinca. Baik, Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Baik, jika tidak ada, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kembali lagi, saya mencoba untuk mengingatkan bahwa marilah kita terus melindungi diri kita, juga kita melindungi yang lain. Marilah kita mencintai diri kita, juga kita mencintai yang lain. Marilah kita memuliakan diri kita, dan juga kita tetap memuliakan yang lain. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Makasih Pak. Malam Pak Juta, malam Bapak Ibu, terima kasy. Malam Ya, Bapak Ibu. Terima terima kasih Pak Juta, semua kasih teman-teman semuanya. edukator. Bu Resti, Presiden. terima Kanto, kasih. Bu Maria, Bu Tince. Izin. Juga Bu Beb. Resti, Bu Cince, Pak Juta, Pak Agus, Terima semuanya. kasih Bu.